Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Nokia Lumia 520, HP kelas bawah dari Nokia yang dirilis di tahun 2013. Nokia Lumia 520 ini adalah HP Windows Phone paling murah yang dirilis Nokia di zamannya. Dan HP ini merupakan Windows Phone paling laku kedua. HP ini dulu dijual seharga 1 jutaan, namun saya dapat HP ini bekas harga 100 ribu. Untuk spesifikasinya ini termasuk jelek, ya namanya juga HP low-end. RAM-nya cuma 512 MB dan prosesornya cuma dual core. Spek HP ini jauh lebih kentang dibandingkan J2 Prime. Tapi yang paling bikin HP ini tidak layak pakai di zaman sekarang adalah sistem operasinya. Karena HP ini menggunakan OS Windows Phone yang gagal. Kalian bisa lihat sejarah alasan Windows Phone gagal bersaing di channel saya. Alhasil, aplikasi untuk HP ini sangat sedikit dan juga sudah tidak didukung lagi. Sekarang kalian udah gak bisa download aplikasi di Windows Store di Windows Phone 8, karena servernya sudah ditutup sejak tahun 2019. Jadi, apakah ada cara untuk membuat HP Lumia 520 ini menjadi sedikit lebih layak pakai di tahun 2024? Tentu saja ada. Ternyata, HP Nokia Lumia 520 ini bisa dipasang Android. Ya, kalian gak salah dengar, HP Windows Phone dipasang Android. Ini bisa terjadi karena ada proyek bernama Android for Lumia yang melakukan porting Android ke sebagian kecil HP Lumia. Dan salah satunya itu adalah Nokia 520 ini. HP ini bisa di-custom ROM ke Lineage OS 14.1 berbasis Android 7.1 Nougat. Walaupun versinya jadul, setidaknya jauh lebih baru dibandingkan Windows Phone yang ada di HP ini. Langsung saja kita mulai proses untuk mengubah Nokia Lumia ini menjadi Android. Pertama, saya akan download dulu ROM dan TWRP untuk HP ini di website resmi Android for Lumia. Saya download ROM Lineage OS 14.1 untuk Lumia 520. Setelah itu, saya download bahan lainnya seperti alat mengubah bootloader di link OneDrive resmi Android for Lumia. Kalian perlu download semua filenya. Di dalam kumpulan bahan tadi ada file bernama readme, bukan merek HP kebanggaan Lord Awun. Sekarang kita perlu download semua alat yang diperlukan seperti WDRT untuk flash HP ke versi terbaru, WP internal untuk alat UBL-nya, Win32 Disk Imager untuk backup eMMC HP-nya, dan ADB Fastboot untuk pasang recovery dan juga custom ROM-nya nanti. Untuk WP internal lebih baik download versi terbarunya, jangan pakai yang di dokumen karena itu versi jadul. Setelah bahannya siap, pertama kita buka KDRT terlebih dahulu. WDRT bukan KDRT. Lalu colok HP Lumia kalian dan lakukan flash ulang dengan update terbaru. Hebatnya, walaupun Windows Phone sudah almarhum, tapi aplikasi ini masih berfungsi dan servernya masih jalan. Caranya ini gampang, tinggal next aja, udah itu tunggu download. Ini prosesnya cukup lama, jadi kalian bisa tinggal push rank analog. Proses ini akan menghilangkan semua data kalian, jadi pastikan backup dulu itunya HP-nya kalau ada data penting. Setelah beres download, alat ini akan otomatis nge-flash HP-nya dengan versi Windows Phone terbaru yang didukung oleh HP-nya. Di Windows Phone, kalau mau masuk mode flash, kalian nggak perlu pencet-pencet tombol. Cukup colok aja HP-nya ke PC. Gak kayak Android dan iOS yang kalau mau masuk fastboot atau DFU, itu harus pencet-pencet tombol dulu. Setelah flash-nya beres, kalian akan dibawa ke tampilan awal OBE Windows Phone seperti saat HP baru di-reset. Di sini, next aja sampai masuk ke tampilan awal Windows Phone. Setelah di-flash, versi Windows Phone-nya naik ke versi 8.1. Padahal HP ini sebelumnya pakai Windows Phone 8, berarti benar WDRT ini nge-upgrade versinya. Setelah di-upgrade dengan WDRT, selanjutnya kita akan UBL atau unlock bootloader HP ini. Tentu saja, kita akan pakai cara UBL haram, karena Microsoft dan Nokia gak pernah ngasih UBL ke HP Windows Phone-nya. Untuk itu, kita perlu membuka aplikasi WP internal dan colok HP kalian. Setelah dicolok, pergi ke halaman download. Lalu download FFU untuk HP-nya. FFU ini diperlukan untuk UBL. Sekarang kalian perlu main MOBA analog atau game lainnya lagi, karena prosesnya cukup lama. Apalagi kalau kalian pakai koneksi Tri atau IndiHomo. Setelah beres, sekarang kita langsung eksekusi UBL HP ini. Pertama, pilih menu unlock bootloader di WP internal. Lalu ikuti tahap-tahapnya. Mulai dari restart HP ke class mode. Kalau muncul logo Nokia badak dan warna merah, berarti sudah masuk ke mode peradaban. Mode flash mode. Saat masuk flash mode, HP bisa terdeteksi oleh WP internal. Di sini bakal muncul jenis flash atau penyimpanan yang dipakai. Menurut pembuat custom ROM Android for Lumia ini, katanya kalau eMMC-nya merek Smashnug itu haram karena bisa kena write protect. Dan sayangnya Lumia 520 saya ini pakai eMMC-nya Samsung. Tapi karena saya pengen banget pasang Android di HP ini, saya abaikan dulu untuk sekarang. Semoga aja gak boot loop. Setelahnya, kita perlu memasukkan file bahan-bahannya untuk UBL. Untuk FFU-nya, saya bisa ambil dari yang di-download dari WP internal atau dari WDRT tadi.
Setelah itu, masukkan emergency loader dan SPL3. Kedua file ini sudah disediakan di bahan tadi di OneDrive yang di-download. Dan terakhir, masukkan donor FFU. WP internal biasanya mendownload 2 FFU. Yang satunya itu biasanya donor FFU. Kita masukkan juga donor FFU-nya. Biasanya ini modelnya model HP lain. Setelah memilih file yang dibutuhkan, langsung saja kita pencet tombolnya untuk memulai proses UBL-nya. Saat proses UBL, HP akan restart berkali-kali dan masuk ke flash mode berkali-kali. Dan setelah proses UBL selesai, HP akan masuk ke mass storage mode. Di sini kalian perlu restart HP dengan menekan tombol power dan volume bawah. Ini pertama kalinya kalian mencet tombol di HP ini. Setelah saya coba, muncul error gak jelas. Tapi proses UBL-nya berhasil, karena pas HP-nya nyala ada tulisan test mode warna merah di bawah logo Windows-nya. Setelah sukses UBL, sekarang HP ini bisa dipasang bootloader LK atau Little Kernel yang diperlukan untuk menjalankan Android di HP ini. Tapi sebelum eksekusi mengubah bootloadernya, kita perlu backup dulu seluruh isi HP-nya. Karena setelah dipasang Android, datanya akan hilang semua, dan gak akan bisa balik lagi ke Windows Phone, kecuali kalau kalian punya backup-nya. Pertama, colok HP-nya ke PC. Lalu buka aplikasi WP internal dan ubah HP jadi mode mass storage mode. Karena ini Windows Phone, jadi kita gak usah pencet-pencet tombol. Setelah HP-nya berhasil masuk mass storage mode, di sini kalian harus ekstra hati-hati, jangan sampai asal hapus file atau partisi, karena bisa menyebabkan HP matot dan cosplay Poco X3 Pro. Sekarang buka aplikasi Win32 Disk Imager, lalu pilih file IMG kosong dan klik Read. Ini akan membackup seluruh isi eMMC HP-nya dan bakal menyimpannya di sebuah file. Dan file ini bisa dipakai kalau kalian pengen balik lagi ke Windows Phone. Setelah beres backup, seluruh isi eMMC HP-nya sudah disimpan di file. Jadi bisa kita lanjut ke proses selanjutnya untuk pasang bootloader LK. Langsung saja kita buka folder LK-nya, lalu pilih zip sesuai model HP-nya dan ekstrak. Saya pakai Lumia 520 atau kode name-nya itu FEM. Jadi saya ekstrak yang Lumia 520. Setelah diekstrak, saya kira akan keluar kulit manggis, ternyata keluar alat flash-nya. Sekarang jalankan UEFI 2LK. Sebelum itu, cabut semua bodi flash disk, HP lain, dan ROM hard disk eksternal jika ada dari PC kalian. Dan sisakan HP Nokia Lumia aja. Ini biar gak salah sasaran alatnya. Di sini kalian yes aja. Alat ini akan mengubah partisi HP dan juga memasang bootloader agar bisa dipasang Android. Jadi setelah ini Windows Phone akan hilang dari HP-nya. Setelah proses repartisi dan ganti bootloader beres, selanjutnya kalian perlu flash data-datanya. Di sini muncul waiting for device yang berarti HP ini nggak kedetek sama fastboot. Ini alasan saya benci sama Windows dan lebih enak pakai Linux. Tapi karena saya oprek Windows Phone bukan Linux Phone, jadi ya terpaksa saya harus pakai Windows. Pakai nanya. Saya harus buka device manager dan update drivernya. Lalu pilih Android bootloader device. Dan setelah itu baru kedetek dan prosesnya lanjut. Jadi kalau misalnya stuck di waiting for device, jangan kaget. Mungkin drivernya nggak kedetek seperti saya tadi. Setelah proses instalasi Little Kernel-nya beres, HP akan restart dan masuk ke TWRP. Iya, kalian nggak salah dengar. TWRP di HP Windows Phone. Selanjutnya, kita perlu install zip custom ROM-nya. Sayangnya, TWRP ini agak ngebug SD card-nya, jadi harus pakai ADB sideload untuk pemasangannya. Untuk pakai ADB sideload, tinggal masuk ke mode sideload di TWRP. Kalau udah, jalankan perintah ADB sideload nama file di PC. Dan kalau sukses, maka akan mulai proses sideload-nya dan tunggu sampai instalasi zip-nya beres. Setelah beres, kita perlu untuk mengformat internalnya dan juga wipe cache-nya. Jika sudah, langsung saja restart HP-nya. Dan sekarang seharusnya kita akan booting ke Android. Saat HP-nya nyala, muncul logo Nokia seperti biasa. Dan setelahnya muncul logo Apple. Ya enggak lah, aslinya muncul tampilan booting Lineage OS. Ya kali ada custom ROM iOS buat Windows Phone. RAM HP ini cuma 512 MB, jadi bootingnya lemot banget luar binasa. Awalnya saya udah ngira HP ini boot loop. Apalagi saya pasang ROM ini di HP dengan eMMC haram Smastuk yang udah dilarang sama developer ROM-nya. Tapi saya masih maksa pasang. Tapi, tanpa diduga, ternyata HP ini masuk ke Lineage OS walaupun nunggu lama banget sekitar 15 menitan. Selanjutnya, kalian disuruh setting awal HP-nya seperti pilih koneksi Wi-Fi dan juga masukin zona waktu. Karena saya ada di Cibaduyut, jadi saya pilih zona waktu Jakarta. Setelah itu tinggal next lagi dan akhirnya masuk juga ke tampilan awal Lineage OS 14.1.
Agak aneh sih sebenarnya lihat Android di HP yang ada logo Windows di bawahnya. Coba lihat lagi, aneh nggak sih? Sekarang HP ini menjalankan Android 7.1 Nougat. Ini versi Android yang pas sebenarnya, nggak terlalu jadul tapi nggak terlalu baru juga. Kita bisa jalanin aplikasi CPU Z dan di sini muncul jumlah RAM, penyimpanan, dan SoC-nya. HP ini pakai Snapdragon S4 Plus. Di ROM ini sengaja gak saya pasang G-Apps alias aplikasi Google, jadi gak ada Play Store dan lain-lainnya. Alasannya sih simple, karena RAM-nya cuma 512 MB, dan ini tuh udah sempit banget. Jadi biar ringan, gak saya pasang aplikasi Google. Untuk performanya, ini nge-lag banget, nauzubillah. Semua aplikasi yang saya coba nge-lag semua, dan sebagian besar udah gak bisa jalan. Nanti saya akan tes performa HP ini lebih lengkap di video selanjutnya. Karena di video ini saya cuma fokus ke instalasinya aja. Jadi, apakah worth it untuk memasang ROM Android di HP Nokia Lumia 520 yang aslinya pakai Windows Phone? Saya gak akan bilang iya, karena aslinya ROM ini tuh banyak banget bugnya dan fiturnya itu sangat tidak lengkap. Selain itu, cara pasangnya juga beda banget sama HP lain dan sangat tidak direkomendasikan untuk awam. Yang paling parah, custom ROM ini tuh bikin Nokia Lumia kalian cosplay iPhone XR warna kuning X Inter yang keblok emailnya, alias gak dapet sinyal. Selain itu, lubang handsetnya gak jalan, kameranya gak jalan, dan juga GPS-nya gak jalan. Dan itu ada bug juga kalau ada notifikasi seluruh layarnya itu ngeblank. Ini bug dari ROM-nya. Dan ROM ini juga cuma jalan kalau kalian pakai touchscreen asli. Jadi kalau layarnya pernah diganti, kalian harus pakai custom kernel yang support touchscreen KW. Jadi menurut saya ROM ini cuma worth untuk coba-coba aja. Kalau buat serius dipakai sebaiknya jangan. Lagian emang ada yang masih pakai HP RAM 512 MB di tahun 2024. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.